Anggota DPRD Kota Manado Rahman Kodu laksanakan reses pertama DIP tahun 2024. Reses tersebut dilaksanakan di Kelurahan Mahal Lingkungan 6 Kecamatan Tuminting Kota Manado, dan dihadiri Ketua PKS Manado Abdul Hasan Safei, anggota DPRD Kota Manado Nur Amalia, perwakilan Perumda Pasar Manado, Disperindak, Perkim, dan Dukcapil Manado. Dalam reses tersebut paling prioritas dibahas yaitu Pasar Bersehati, dan Talut yang ada di Kelurahan Mahal. Dan anggota DPRD Kota Manado Rahman Kodu langsung menanggapi terkait Pasar Bersehati, dan Talut. Rahman Kodu menyampaikan bahwa saya sudah menyampaikan kepada Wali Kota Manado Andre Angol, dan Wali Kota langsung mengunjungi lokasi Talut tersebut. Wali Kota sampaikan kepada anggota DPRD Kota Manado Rahman Kodu, bahwa perjelas dulu tanah tersebut, apakah tanah pemerintah, atau tanah milik warga, dan ini harus secepatnya dikerjakan oleh dinas terkait, tapi pastikan dulu tanah ini milik siapa. Dan Rahman Kodu menyampaikan terkait Pasar Bersehati, dan Rahman Kodu sampaikan ke Wali Kota, dan Direksi Perumda Pasar Manado, sehingga Rahman Kodu diterima untuk berdialog dengan Direksi untuk membahas terkait jam operasional, dan pembayaran digitalisasi. Seperti apa penjelasannya berikut video penyampaian warga dan anggota DPRD Kota Manado Baginda Rahman Kodu. Tapi sedikit terkait dengan Talut. Kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Wali, itu langsung dikunjungi ya lokasi-lokasi. Kemarin saya tunjuk ke Pak Wali, Pak, ini kira-kira bagaimana dari solusi, yang di sini kira-kira bagaimana dari solusi, yang kebetulan kantor pos yang longsor itu kira-kira bagaimana dari solusi. Yang pertama Pak Wali tanya, DP status tanah ini bagaimana? Nah, status ini apakah itu tanah negara, apakah tanah itu tanah pasini, atau tanah apa namanya? Saya sampaikan ke Pak Wali, Pak, nanti diperjelas status tanahnya. Dan nanti Pak Wali bilang kalau misalnya status tanahnya jelas, nanti akan diperintahkan ke dinas yang terkait untuk menindaklanjuti, karena ini urgent, ini harus segera ditindaklanjuti oleh dinas yang terkait. Itu saya komunikasi langsung dengan Pak Wali waktu ada kunjungan ya di Kelurahan Mahal. Itu langsung Pak Wali dia langsung terang buat cerita di lokasi. Yang kedua mengenai pasar. Ini tapi mitra ini. Kemarin Bapak Ibu sekalian, saya berkomunikasi dengan Pak Wali. Saya sampaikan ke Pak Wali, Pak, tolong diperhatikan mengenai aspirasi-aspirasi masyarakat. Salah satunya yang disampaikan Pak Yusuf tadi tentang portal, ya, buka tutup, jam operasional, kemudian masalah bea. Ini Pak, ini saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Wali. Saya sampaikan langsung ke Pak Wali, Pak, ini menurut saya yang adil ini Pak, diperlakukan di pasar ini. Misalnya terangkan rata-rata itu 40.000 misalnya DPP. Yang adil menurut kita, itu sampaikan langsung berhadapan dengan Pak Wali. Pak Wali sampaikan, Pak Dewan maksudnya yang adilnya di mana? Ya iya Pak. Misalnya contoh ada penghasilan 10 juta, ini misalnya ya. Ini yang saya sampaikan ke Pak Wali. Misalnya ada penghasilan 10 juta, penghasilan 5 juta, penghasilan 1 juta. Pembayaran biaya itu sama 40.000 ya, misalnya. Adil enggak itu? Yang enggak adil ya. Saya sampaikan begitu langsung berhadapan dengan Pak Wali. Sampai Pak Wali bilang, kalau begitu Pak Dewan, orang lupa aja. Yang di muka orang meeting lain, yang di tengah orang meeting lain, yang di belakang orang meeting lain, nah gitu. Nah, kita sampaikan ke Pak Wali, Pak, kalau boleh di pasar itu pakai sistem persentase untuk biayanya, ya, itu adil. Karena mungkin warung kecil DP pajak itu mau disamakan dengan Indomaret misalnya, ya. Yang mungkin sama dari pajak, ya, pasti beda, ya, DPPA kira-kira begitu. Saya sampaikan Pak pakai sistem persentase. Pak Wali sampaikan, jadi pasar sudah menggunakan sistem persentase, sudah begitu, sudah pakai digitalisasi. Saya sampaikan iya Pak, saya tahu kalau digitalisasi antara pedagang dengan pemerintah iya sudah menggunakan digitalisasi. Tapi antara pembeli dan pedagang itu
saya menawarkan pakai sistem digitalisasi dan presentasi. Misalnya contoh orang taruh misalnya 10% misalnya. Jadi yang berpenghasilan 10 juta itu biaya masuk ke pasar itu 100.000, iya kan? DP hitung-hitungannya begitu. Kalau misalnya penghasilannya per hari itu kotor misalnya 5 juta, biaya masuk ke pemerintah itu sebesar 50.000 ya. Kalau misalnya berpenghasilan 1 juta per hari, berarti biaya yang harus dibayarkan ke pemerintah itu 10.000. Nah, adil kan di situ? Dan sampaikan begitu, Pak Wali juga sampaikan, ya kenapa yang berpenghasilan tadi tidak bisa menaikkan pendapatan? Kita bilang Pak beda modal, beda dari pendapatan. Nah, saya sampaikan demikian ke Pak Wali, makanya Pak Wali sampaikan, kalau begitu Pak Dewan langsung menghadap sampaikan ini ke Dirut Pasar. Ya, Pak Wali telepon, kemudian saya dijemput, saya diterima di PD Pasar, Pak Dirut dan di room ya? Di room. Ya, kita berkomunikasi 3 jam di situ dengan Pak Dirut dan Pak Dirut. Saya menawarkan sistem ini demi apa? Untuk kesehatan para pedagang. Ya, orang PKS berbuat ini, Tuan. Ya, PKS berbuat untuk melakukan kesehatan masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya protes juga, Pak. Ini jam operasional. Saya sampaikan ke Pak Wali, Pak, kalau jam 3 orang buka di pasar, jam 3 baru orang pasok barang dagangan ke pasar, harusnya jam 3 subuh itu soal transaksi penjualan di pasar, bukan lagi orang baru masuk barang ke dalam. Nah, bagaimana yang ke belakang ini? Nanti dia sosial baru dia barang boleh masuk di pasar. Dan sarankan waktu itu jam 1 boleh masuk barang ke dalam pasar. Ini Bapak Ibu sudah kami sampaikan, sudah kami perjuangkan, dan itu juga saya sudah sampaikan kepada Dirut Pasar dan Dirut. Pak Dirut mengapresiasi, ya, beliau sampaikan untuk sistem yang saya sampaikan itu akan ditunggu oleh Dinas Pasar. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan salah satu pembuat aplikasi di Jakarta, dan ini insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak lama akan dapat jawaban, dan itu akan didemokan nanti di pasar. Kenapa Bu Dewan selalu orang kalau berkunjung ke luar itu saya selalu bertanya tentang pasar, ya. Orang melakukan kunjungan kerja ke Bekasi misalnya, di Jakarta, kemana-mana, sampai mungkin Bu Dewan kalau orang sama-sama, Bu Dewan jaga pegadaian jaganya. Emang kita kurang pasar dulu. Karena apa? Kita ingin melakukan perubahan di pasar, ya. Dan intinya Pak Wali sangat setuju kalau Pak Wali bilang intinya orang melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Pak Wali bilang ini perubahan-perubahan yang orang lakukan ini demi kesejahteraan para pedagang. Cuma ya begitu, namanya ada perubahan, memang nggak langsung begitu orang terima ini perubahan. Tentu ada yang merasa dirugikan, ya, kira-kira begitu. Saya juga sampaikan, Pak, waktu kemarin kita datang di sini di pasar ini enak, DP lapak-lapak, memang tak ingin semua di lapak-lapak. Tapi sekarang kenapa soal di bawah tangga, soal di sini? Alasannya Pak Dirut bahwa banyak yang nyata ke bagian tambah, maka kita ada di situ. Nah, ini nanti orang akan dikomunikasikan lebih lanjut. Mudah-mudahan ini akan beriring dengan Komisi 2 dan PD Pasar. Orang akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan kemarin demi kesejahteraan para pedagang. Jangan takut Bapak Ibu, yang di Bersihati orang terus sudah berjuang. Ya. Nanti mungkin di saat-saat yang begini kalau boleh sampaikan apa yang kita harus lakukan di pasar, kira-kira begitu. Mungkin ini sekedar tambahan. Demikian, terima kasih. Chandra Mateos melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.